Hai Akang Teteh Sobat Balai Bandung, kumaha damang? Kembali lagi nih kita di Digitalks tahun 2025. Siapa nih yang udah gak sabar ngikutin pelatihan Digitalent tahun 2025? Bentar dulu, sebelum Kak Akang Teteh ikut pelatihan di tahun 2025 ini, kita ngobrol-ngobrol dulu yuk bersama Kepala BPSDMP Kominfo Bandung, Ibu Nur Aziza. Langsung aja, halo Ibu Nur Aziza. Halo Mbak Zahra, apa kabar? Sehat selalu? Sehat, Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bentar Bu, sebelum kita ke DTS 2025, mungkin sekilas bisa dijelaskan dulu DTS itu apa sih Bu? Oke, DTS itu singkatan dari Digital Talent Scholarship. DTS ini merupakan program pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi dengan tujuan dan sasaran tertentu yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Komunikasi, dan Digital. Oh, DTS itu sendiri sudah berada dari tahun berapa nih? Oke, DTS itu sendiri berada mulai tahun 2018. Nah, 2018 ini baru pilot projectnya, sasarannya baru 1.000 orang peserta. Kemudian tahun 2019 naik ya, sasarannya menjadi 25.000 peserta. Kemudian 2020 naik lagi, bahkan puncaknya pernah 200.000 peserta. Namun sekarang stabil di 100.000 peserta. Untuk tahun ini gitu ya, tahun 2025 ini 100.000 peserta, tapi tentunya itu dari satu keseluruhan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia ya, tapi yang tentunya dibagi ke beberapa satuan kerja dan unit pelaksana teknis di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tersebut untuk mencapai target sebanyak 100.000 tersebut. Akang Teteh Sobat Balai Bandung sudah mendengar ya, kalau DTS itu sudah ada sedari 2018. Nah, setiap tahunnya selalu ada perkembangan sendiri di DTS. Nah, Ibu, di tahun 2025 DTS ini tuh apa sih perbedaannya dengan tahun 2024 atau tahun-tahun sebelumnya? Iya, di sesi podcast yang sebelumnya saya udah jelasin bahwa di dalam DTS itu ada banyak akademi ya. Ada akademinya, kalau khususnya yang sebenarnya ada 8 akademi, namun yang dilaksanakan di UPT, kita ini di UPT ya, Unit Pelaksana Teknis BPSDMP Kominfo Bandung yang memiliki wilayah kerja di Provinsi Jawa Barat dan Banten, kecuali beberapa kabupaten kota gitu ya. Nah, ini kita diamanahi tahun 2024 itu 5 akademi. Nah, akademi apa saja gitu ya? Ada Government Transformation Academy, ada Vocational School Graduate Academy, ada Fresh Graduate Academy, ada Thematic Academy, dan ada Digital Entrepreneurship Academy. Nah, sekarang ya akademi-akademi ini baik beberapa ada perubahan nih untuk tahun 2025. Perubahannya baik dari sasaran pesertanya maupun pembelajarannya gitu ya, materi dari pembelajarannya. Artinya ada metodenya lah, metode pembelajarannya seperti itu. Kalau di 2025 ini saya mendengar itu ada micro skill ya Bu, perbedaannya dengan 2024. Apa itu micro skill itu akan dijelaskan di episode selanjutnya. Kita akan membahas tentang program pelatihan, mungkin program pelatihannya bisa dijelaskan yang tadi FGA itu untuk apa gitu Bu. Ya, baik, perubahannya ya, Iya. dari masing-masing akademi Iya. ya. Oke, baik, saya mulai mungkin dari Vocational School Graduate Iya. Academy ya. Vocational School Graduate Academy di tahun yang sebelumnya 2024 ini ditujukan hanya untuk lulusan vokasi SMK atau mahasiswa vokasi gitu ya, D1, D2, D3, D4. Nah, namun tahun ini untuk Vocational School Graduate Academy ini khusus untuk mahasiswa. Kemudian yang untuk lulusannya kemana gitu ya? Yang untuk lulusannya kita masuk semuanya ke Fresh Graduate Academy. Namanya saja Fresh Graduate, jadi lulusan gitu ya. Jadi untuk yang mahasiswa ada di Vocational School Graduate Academy untuk tahun 2025 ini, yang
khusus untuk lulusan ada di Fresh Graduate Academy. Nah, ini yang berbeda gitu ya, sasarannya berbeda dari tahun sebelumnya. Dan juga ininya, caranya gitu ya. Kalau dulu Vocational School Graduate Academy 2024 dilakukan pelatihan, kemudian disertifikasi. Nah, kalau tahun 2025 ini tidak ada pelatihannya, tetapi lebih penyelarasan modul yang kami miliki dengan materi-materi perkuliahan di kampus. Karena sesungguhnya mahasiswa-mahasiswa itu harus gitu ya memiliki materi-materi yang memang sudah terstandar di kampusnya gitu ya, kan ada KKNI-nya juga. Nah, jadi setelah kita menyelaraskan modul kita dengan perkuliahan di kampus, kita lihat gitu ya, sudah sesuai, langsung mahasiswanya dengan syarat-syarat tertentu, misalkan memiliki nilai minimal B gitu ya, itu langsung bisa kita sertifikasi. Jadi program kita hanya untuk mensertifikasi saja nih, tidak ada pelatihannya lagi untuk Vocational School Graduate Academy gitu ya. Nah, bagaimana dengan Fresh Graduate Academy? Seperti tadi saya sampaikan, kalau tahun yang lalu untuk mahasiswa yang S1 yang bukan vokasi itu bisa ke Fresh Graduate Academy. Namun untuk 2025 hanya yang lulusan. Yang boleh ikut adalah lulusan. Nah, lulusan ini akan diberikan pelatihan-pelatihan yang bermitra dengan Global Tech, teknologi company ya, beberapa, dan setelah itu kita berikan pelatihan dari mitra global. Tentunya ini pasti keren banget ya. Temanya untuk tahun 2025 ini programming dan data science, dan juga ada program dengan Microsoft gitu ya. Nah, ini keren banget. Nah, setelah ikut pelatihan dengan mitra global ya, beberapa yang terbaik gitu ya, kita berikan sertifikasi globalnya, dan ini kan harganya cukup mahal ya. Jadi itu perbedaannya untuk dua akademi. Kalau perbedaannya untuk akademi yang lain seperti Digital Entrepreneurship Academy, Thematic Academy, perbedaannya adanya di micro skill-nya tadi gitu ya. Jadi mereka sebelum mengikuti pelatihan harus mengikuti micro skill. GTA juga begitu ya, Government Transformation Academy. Ini Government Transformation Academy ini untuk para ASN gitu ya, para ASN atau non ASN yang bekerja di instansi pemerintah, bisa juga TNI Polri. Nah, ini juga tetap harus micro skill. Kalau digital entrepreneurship untuk para UMKM dan calon UMKM, kalau Thematic Academy untuk sasarannya tertentu, ini sebelum mengikuti pelatihan harus mengikuti micro skill dulu gitu. Nah, micro skill ini jadi JP pembelajarannya secara tatap muka itu berkurang karena micro skill merupakan suatu pembelajaran yang mandiri dilakukan oleh peserta sebelum masuk ke pelatihan tatap muka dengan pengajar. Wah, banyak sekali ya pelatihan-pelatihan yang bisa Akang Teteh semua ikuti. Tadi juga disebutkan kalau di tahun ini akan ada micro skill. Nah, Akang Teteh, micro skill itu apa sih? Akan kita bahas di episode selanjutnya ya. Sebelum closing nih, Bu, kenapa kita harus ikut pelatihan DTS? Ya, penting banget ya DTS itu, karena tadi sasarannya DTS ini kan benar-benar luar biasa luas ya, mulai dari PNS, mulai dari non PNS, mahasiswa, yang lulusan mahasiswa, UMKM, bahkan sektor-sektor tertentu gitu ya. Nah, ini semuanya penting. Kenapa? Karena sekarang kita udah masuk ke era digital ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa era digital ini semuanya era yang penuh tantangan gitu ya. Kalau semua orang tidak mau mengupgrade dirinya, maka dia akan ketinggalan di dunia digital ini dan tentunya tidak akan bisa bersaing. Khususnya misalkan kalau untuk PNS gitu ya, dia harus bisa memberikan pelayanan terbaik, pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat. Nah, melalui Digital Talent Scholarship ini, dia akan mengetahui cara-cara bagaimana pelayanan publik yang sudah terdigitalisasi, dan juga tentu bagaimana cara mengamankannya, banyak hal gitu ya. Nah, kalau untuk mahasiswa ataupun yang sudah lulus, tentunya agar dia bisa berdaya saing di kancah nasional dan internasional, sehingga bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah dan tentunya lebih sejahtera ke depannya. Nah, kalau untuk UMKM begitu juga, agar bisa kompetitif ya, berdaya saing dengan UMKM yang kita lihat di marketplace itu udah banyak banget
banget yang berasal dari luar negeri. Nah, kalau kita sendiri UMKM kita masih tradisional, tidak mau masuk ke e-marketplace, ya sudah nggak akan bisa onboarding gitu ya, nggak bisa maju gitu. Nah, bagaimana dengan sektor tertentu? Itu juga penting gitu ya. Di sektor-sektor tertentu ini harus berubah karena memang udah eranya digital tadi, harus berubah menggunakan memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat pelayanannya, mempercepat kerjanya, meningkatkan produktivitasnya gitu. Jadi intinya DTS itu sangat penting sekali untuk kita supaya ekosistem digital ini terbentuk dan akhirnya mempercepat terjadinya transformasi digital yang bermakna. Oke, terima kasih Ibu Nur Aziza atas waktunya. Terima kasih juga Akang Teteh yang sudah menonton. Seru banget kan Digitalks tahun ini? Nah, Akang Teteh, jika ada pertanyaan seputar BPSDMP Kominfo Bandung atau DTS 2025, bisa langsung lihat di flyer kita atau bisa menghubungi Instagram kami. Sampai jumpa di Digitalks episode berikutnya. Terima kasih, Bu Nur Aziza. Ya, sami-sami.